Mau input banyak item sekaligus? Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus buat teman-teman pengguna aplikasi kasir ke toko website yang ingin kerja serba cepat. Fitur ini adalah kunci input item anti ribet. Bagaimana caranya? Silahkan simak tutorial lengkapnya di video berikut ini. Trigonal Tutorial. Untuk teman-teman yang ingin melakukan penginputan item menggunakan Excel berdasarkan jumlah, teman-teman bisa ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, di sini teman-teman bisa masuk ke menu pengaturan. Kemudian teman-teman bisa klik impor. Nah, ini ya impor. Kemudian teman-teman bisa pilih impor data item jumlah. Nah, seperti ini ya. Sebelum melakukan impor, teman-teman bisa mungkin baca dahulu ya info penting yang ada pada kolom penting ini ya. Yang pertama, maksimum total item yang bisa diimpor dalam sekali impor atau sekali proses adalah 1000 ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 1000, nanti teman-teman bisa membuat sheet lagi ya. Jika total item yang akan Anda impor lebih dari 1000, bagi data item ke dalam 2 sheet. Nah, tadi ya berarti langsung dibagi datanya menjadi 2 sheet. Sheet pertama 1000, sheet keduanya sisanya. Seperti itu ya. Oke, dan disarankan baris pertama tidak boleh kosong. Oke, langsung kita klik contoh file. Oke, nah di sini kita bisa simpan dulu ya untuk filenya. Kita penyimpannya di folder download ya, teman-teman. Nanti bisa sesuaikan aja penyimpanannya di folder yang mana. Oke, jika sudah langsung kita bisa buka aja file Excel-nya ya. Oke, nah di sini sudah muncul untuk contoh pengisiannya. Yang pertama di sini ada kode item. Kode item ini teman-teman bisa isikan sesuai dengan keinginan atau sifatnya opsional ya. Jadi bisa teman-teman isikan sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Contoh misalkan di sini saya ingin mengisinya IT001. Nah, ini bisa ya seperti ini. Oke, kemudian teman-teman bisa isikan nama itemnya. Di sini contoh namanya tes. Oke, kemudian jenisnya bisa teman-teman sesuaikan dengan jenis yang ada pada item tersebut. Apakah makanan, minuman, atau yang lainnya. Di sini contoh saya makanan atau saya singkat MKN ya. Bisa disingkat atau bisa langsung diisikan full dengan namanya. Oke, kemudian merek di sini bisa teman-teman isikan kalau misalkan ingin menggunakan merek. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan merek, itu bisa diisi strip saja seperti ini. Oke, kemudian untuk satuan satu ini satuan dasarnya ya. Satuan dasar yang kita jual saat ini apa nih? Contoh misalkan di sini teman-teman menjualnya itu berdasarkan piece untuk satuan dasarnya. Nah, itu bisa kita isi piece aja. Kemudian untuk satuan 2-nya di sini satuan 2-nya kalau misalkan teman-teman menggunakan satuan 2 itu bisa teman-teman isikan. Contoh misalkan di sini ada dus dan juga piece gitu ya. Nah, untuk satuan 3 dan 4 kalau misalkan teman-teman menggunakan satuannya juga itu bisa diisikan aja ya. Di sini box dan juga pak. Kalau misalkan nanti teman-teman hanya membutuhkan 3 satuan aja, berarti yang kolom 4-nya dikosongkan. Kalau misalkan di sini saya membutuhkannya hanya 2 satuan aja, piece dan juga dus, berarti kolom yang satuan 3 dan 4 saya kosongkan ya. Oke, kemudian kolom barcode. Kolom barcode di sini bisa teman-teman isikan aja kode barcode yang ada pada barangnya ya. Itu bisa diisikan di sini masing-masing. Kalau misalkan tidak ada bisa dikosongkan aja kalau ingin dikosongkan. Seperti itu. Kemudian konversi satuan 1. Nah, konversi satuan 1 karena kita menggunakan piece atau satuan dasarnya itu piece, itu kita isi konversinya itu 1 di sini ya. Jadi konversi satuan 1 itu harus kita isi 1. Oke, kemudian konversi satuan 2. Nah, ini konversi satuan 2-nya itu kita menggunakan dus ya. Berarti dalam satu dus ini nanti ada berapa piece. Nah, kalau misalkan teman-teman itu menggunakan satuannya lain, itu bisa dicek aja ya dalam satuan tersebut itu ada berapa satuan dasarnya. Contoh di sini kalau misalkan dus berarti dalam satu dus itu ada berapa piece. Contoh saya isi di sini, saya hitung ternyata ada 12 piece, berarti saya isi 12. Nah, untuk yang satuan 3 pun sama ya konversinya. Dalam satuan 3 ini nanti ada berapa piece. Contoh yang box ini ya, dalam satu box itu ada berapa piece. Nah, itu bisa diisikan aja. Oke, kalau misalkan tidak menggunakan berarti dikosongkan aja ya. Oke, kita lanjut ke harga pokok. Harga pokok di sini untuk satuan konversi 1 ya, atau satuan 1 untuk harga pokoknya berapa? Karena kita menggunakan tadi piece ya, berarti satuan satunya ya. Nah, dalam satu piece itu harga pokoknya berapa tuh? Nah, teman-teman bisa sesuaikan ya. Contoh misalkan di sini 5.000. Oke, kemudian untuk yang harga pokok satuan 2 atau tadi kita menggunakannya dus ya. Berarti harga pokok untuk satuan dus ini berapa yang diberikan oleh supplier. Contoh misalkan di sini hanya 50.000 aja. Oke, sisanya teman-teman bisa sesuaikan. Kalau misalkan menggunakan satuan 3 dan 4 bisa diisi. Kalau misalkan tidak menggunakan satuan 3 dan 4 itu bisa dikosongkan aja. Atau misalkan teman-teman belum tahu
nih harga pokoknya berapa. Nah, itu bisa dikosongkan aja ya kolom harga pokoknya seperti itu. Selanjutnya di sini kita isi berdasarkan jumlah tadi ya. Nah, untuk yang berdasarkan jumlah ini itu bisa teman-teman sesuaikan nih. Contoh misalkan di sini jumlah sampai satuan 1. Nah, di sini ya. Kalau misalkan kita menjualnya itu 1 sampai dengan 5, berarti kita isi di sini 5 ya. Jadi misalkan teman-teman harga pembatasnya itu harga yang paling belakangnya ya, atau stok yang paling maksimalnya berapa ya gitu ya. Contoh misalkan di sini tadi pembelian 1 sampai dengan 5, berarti kita isi 5 di sini. Itu harganya contoh jadi 7.000. Nah, untuk pembelian 6 karena di sini sudah 5 ya, berarti kita di sini yang 1 sampai 2-nya. Pembelian 6 sampai dengan pembelian contoh 20 atau contoh 50 ya. Itu harganya lebih murah lagi. Misalkan di sini jadi harganya 6.500. Oke, nah pembelian 51 sampai dengan contoh 100 itu lebih murah lagi. Harganya misalkan jadi 6.000. Nah, seperti ini ya. Tuh bisa teman-teman sesuaikan di sini hanya sampai 4 ya jumlah harganya gitu ya. Jadi pembelian 1 sampai dengan 5 itu harganya 7.000, pembelian 6 sampai dengan 50 itu harganya 6.500 per piece-nya. Dan untuk pembelian 51 sampai dengan 100 itu harganya 6.000 per piece-nya. Oke, kemudian kita masuk ke yang satuan 2 tadi yang berdasarkan dus ya. Mungkin kalau untuk dus ini bisa teman-teman sesuaikan juga nih. Kalau misalkan harganya itu sama atau normal, berarti isi aja 1 sampai dengan 100 di sini. Kemudian harganya itu jadi 60.000. Nah, itu bisa diisi langsung seperti ini ya. Tapi kalau misalkan tadi sistemnya sama berdasarkan piece yang ini pembeliannya 1 sampai dengan 5 itu harganya sekian. Nah, itu bisa diisi. Berarti 1 sampai dengan contoh 3 lah ya. Harganya 60.000. Kemudian pembelian 4 sampai dengan 10 harganya 4 sampai dengan 10 harganya lebih murah lagi. Jadi 55.000 di sini. Seperti ini, itu bisa ya teman-teman seperti itu ya. Dan untuk jumlah konversi atau jumlah 1 sampai 3-nya ini nanti bisa teman-teman sesuaikan lagi ya. Kalau misalkan menggunakan bisa diisi, tapi kalau misalkan tidak pun tidak masalah. Jadi hanya sampai 10 aja. Atau misalkan di sini berarti pembelian 1 sampai dengan 3 harganya 60, pembelian 4 sampai dengan contoh 100 maksimalnya ya. Jadi bisa diisi yang terakhir itu isi untuk jumlah maksimalnya sampai tidak ada pelanggan yang bisa membeli jumlah tersebut sebanyak jumlah tersebut. Nah, itu bisa diisi langsung di sini. Oke, untuk satuannya yang lain karena kita tidak menggunakan satuan 3 dan 4, berarti kita kosongkan aja. Kita lewatkan langsung ke poin. Nah, di sini untuk sistem poinnya teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau misalkan pembelian item tersebut itu mendapatkan poin, berarti diisi poinnya berapa setiap pembelian item tersebut. Tapi kalau misalkan tidak, bisa dikosongkan aja. Oke, kemudian komisi sales pun sama. Kalau misalkan setiap pembelian item tersebut itu mendapatkan komisi sales sekian, nah itu bisa diisi di sini sales 1, sales 2. Nah, kalau misalkan tidak, itu bisa dikosongkan aja. Oke, kemudian kita lanjut ke stok awal satuan dasar. Oke, di sini untuk stok awal satuan dasar itu berarti satuan terkecilnya ya, atau kita tadi menggunakan piece, berarti kita hitung nih yang stok saat ini yang ada di toko itu berapa. Itu bisa kita isikan langsung. Contoh misalkan stok saat ini setelah kita lakukan opnam ternyata hanya ada 20 piece, berarti kita isi aja 20 di sini. Kemudian stok minimum ini adalah stok untuk pengingat atau stok untuk ini ya reminder kita. Kalau misalkan memang stok ini sudah mencapai stok minimum, itu harus kita tambahkan lagi. Nah, untuk pengecekan nanti bisa dicek dari menu stok minimum ya. Oke, contoh di sini 15 saja. Kemudian tipe item kita bisa isikan 1 karena kita menggunakannya barang. Oke, kemudian untuk nomor serial karena kita tidak menggunakan serial berarti kita isi N aja. Menggunakan serial ini adalah kode khusus ya, tapi karena di program toko ini tidak memiliki menu item serial ini, jadi tidak perlu kita isi atau kita isikan N aja. Oke, kemudian untuk rak itu bisa kita isi sesuai dengan item tersebut ditaruh di rak mana nih. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak mau mengisinya pun tidak masalah, dikosongkan aja ya. Oke, kemudian untuk kode gudang kantor. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan dengan gudang yang teman-teman input nih. Karena kita menggunakan bawaan dari programnya atau default dari programnya, kita isikannya UTM seperti itu ya. Kemudian untuk kode supplier. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman untuk pengisian dari item tersebut atau pembelian stok untuk item tersebut itu ke beberapa supplier. Nah, di sini teman-teman bisa kosongan aja ya untuk kolom kode suppliernya. Tapi kalau misalkan untuk pembeliannya itu hanya di supplier itu aja gitu ya, tidak berubah-ubah. Nah, itu bisa diisikan aja kode suppliernya berapa seperti itu. Kemudian untuk konsinyasi kita pilihnya itu
N aja karena di sini menu konsinyasi belum ada ya untuk program ke tokonya. Oke, keterangannya bisa teman-teman sesuaikan spesifikasi dari item tersebut itu seperti apa. Kemudian untuk SKU di sini teman-teman bisa sesuaikan. Kalau misalkan item tersebut sudah memiliki SKU, bisa diisikan aja langsung ya. Misalkan di sini 100001 atau 10003 gitu ya. Kemudian untuk yang dus 10004 seperti ini itu bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kode SKU yang ada gitu ya. Kalau misalkan tidak ada itu bisa dikosongkan ya. Oke, kemudian untuk pengisian pajaknya, pertama teman-teman bisa cek dulu di kolom keterangan ini untuk pengisiannya ya. Seperti ini. Baru nanti teman-teman bisa sesuaikan. Kalau misalkan tidak menggunakannya bisa dikosongkan aja. Oke, kalau sudah di sini, oh ya, di sini untuk teman-teman pada saat pengisian itemnya, jika teman-teman memiliki itemnya itu lebih dari 1000 seperti yang tadi ada di keterangan info penting ya. Nah, kalau misalkan lebih dari 1000 untuk item teman-teman itu bisa dibuatkan sheet baru ya dengan cara klik tambah di sini. Nah, di sini klik tambah sudah. Kemudian kita copy untuk kolom headernya yang bagian atas ini ya. Kita klik aja angka 1-nya. Kemudian kita tekan Ctrl+C atau kita klik kanan kemudian copy ya. Setelah itu kita masuk ke sheet yang tadi kita mau isi lagi. Kita tekan angka 1 lagi. Kemudian kita tekan tombol Ctrl+V atau paste ya. Seperti itu teman-teman. Baru teman-teman nanti bisa isikan lagi kalau item-item yang selanjutnya. Jadi masing-masing sheet ini itu maksimal 1000 ya untuk pengisiannya. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh lebih dari 1000. Jika sudah kita klik file kemudian kita save as aja ya. Saya simpannya di folder download. Oke, kita isi di sini item jumlah 123. Oke, jika sudah kita tutup Excel-nya, kemudian kita langsung upload nih untuk file Excel yang sudah kita info tadi. Nah, ini ya, item jumlah 123. Klik open, kemudian langsung kita klik import. Seperti itu ya. Kalau misalkan pada saat proses import terjadi kegagalan, teman-teman bisa info langsung ke tim support kita agar dicek lebih lanjut oleh tim support kita ya. Seperti itu. Bagaimana? Mudah kan? Tapi kalau teman-teman masih bingung atau butuh diskusi lebih lanjut, silahkan komen di kolom komentar atau langsung tanya ke tim support Trigonal Software. Kontaknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.